Guys, gimana jadinya jika ada sebuah pulau yang di dalamnya itu berisi ratusan boneka, yang dimana bonekanya ini tidak seperti yang kalian bayangkan sebuah boneka lucu, tapi melainkan boneka yang sudah usang dan terlihat sangat menyeramkan. Nah, hal ini bukanlah imajinasi belaka, melainkan memang benar adanya. So, di konten kali ini kita akan membahas tentang sebuah pulau yang dimana di dalam pulau itu terdapat banyak sekali boneka yang sudah usang. Dan bisa dibilang kalau kita masuk ke dalamnya, suasana pulau tersebut itu cukup menyeramkan. So, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk di-like terlebih dahulu videonya. Dan juga jangan lupa untuk ditonton video ini sampai akhir, guys. Isla de las Monecas atau Pulau Boneka adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Kanal Xochimilco di selatan pusat kota Mexico City. Nah, kanal ini dibangun oleh suku Aztec yang dimana di dalamnya itu terdiri dari pulau-pulau kecil yang di pulau itu terdapat juga beberapa bangunan. Nah, di salah satu pulau kecil itulah terdapat sebuah pulau yang dikenal sebagai Pulau Boneka. Nah, hal demikian itu tidak lain karena memang di pulau tersebut itu terdapat banyak sekali boneka, bahkan jumlahnya itu bisa sampai ratusan. Makanya pulau tersebut itu disebut sebagai Pulau Boneka. Awal terbentuknya pulau ini itu tidak terlepas dari seorang pria yang bernama Don Julian Santana Barrera, yang di sekitar tahun 1950-an. Julian ini bisa dibilang dia mengasingkan diri. Dia pergi ke salah satu pulau di kanal tersebut untuk tinggal sendirian, meninggalkan anak dan istrinya. Dan bisa dibilang orang-orang mempersepsikan itu sebagai dia yang bertapa di salah satu pulau di kanal tersebut. Nah, suatu hari entah bagaimana ceritanya, dia menemukan adanya seorang gadis yang tenggelam di pulau yang dia tinggali itu di salah satu sisi pulaunya. Dia awalnya ingin menolong gadis tersebut, tapi sayang sekali gadis tersebut tidak terselamatkan. Nah, beberapa hari kemudian di tempat si gadis itu tenggelam nih, tiba-tiba muncul boneka entah dari mana. Lalu dia pun langsung mengambil boneka itu, kemudian dia mengikatkan boneka tersebut di salah satu pohon yang ada di pulau tersebut. Nah, dia melakukan hal tersebut itu tujuannya agar arwah dari gadis yang tenggelam itu bisa tenang di sana. Nah, tapi bukannya selesai sampai di situ aja, lama-kelamaan gadis yang tenggelam itu seringkali menghantui Julian dan kembali untuk menenangkan arwah gadis perempuan yang sudah tenggelam itu. Julian pun melakukan hal yang sama, dia pun mencari boneka untuk meletakkannya di pulau tersebut. Nah, karena ini bisa dibilang seringkali terjadi di mana si arwah gadis tersebut itu menghantui Don Julian. Dia pun melakukan ini ya secara terus-menerus, dan karena hal itu sering terjadi kepada Julian, dia pun kayak mengambil banyak boneka, bahkan sampai koleksi bonekanya yang ada di pulau tersebut itu malah membuat pulau tersebut itu memiliki kesan yang menyeramkan. Nah, kalian bisa bayangkan di sebuah pulau yang kecil itu banyak boneka yang bergelantungan dan juga terletak di berbagai macam sudut pulau. Dan ditambah lagi kondisi bonekanya itu karena ya semakin lama semakin rusak, sehingga ya benar-benar itu menciptakan kesan yang sangat menyeramkan. Apalagi dikatakan bahwa Julian melakukan hal tersebut itu kurang lebih selama 50 tahun. Jadi bisa dibayangkan ada berapa banyak boneka di sana yang tersebar menggantung di pohon, di rumah, dan di tempat lainnya di pulau tersebut. Nah, singkat cerita, pada tahun 2001 Julian meninggal dunia dan diceritakan dia ditemukan tenggelam tepat di mana dulu ada seorang gadis yang tenggelam di pulau tersebut. Jadi dia ditemukan tenggelam di titik yang sama persis dengan gadis yang dulu dia lihat tenggelam juga. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa boneka koleksi Julian di pulau tersebut itu memiliki aura yang sangat menyeramkan, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa boneka-boneka tersebut itu sudah terkutuk. Dan selain itu banyak juga kesaksian dari orang-orang yang pernah ke sana, itu mereka seringkali melihat salah satu atau mungkin banyak boneka di sana yang bergerak dengan sendirinya. Dan selain itu pun ada juga yang seringkali mendengar kalau boneka di sana itu seringkali kayak menangis atau bahkan tertawa. Ya, intinya seolah-olah seperti ada sebuah kehidupan di sana. Dan selain itu, setelah kematian dari Julian, ada orang yang percaya bahwa arwah Julian itu terperangkap di pulau tersebut dan menyatu dengan entitas yang ada di dalam pulau tersebut.
Nah, setelah kita tahu asal-usul dari pulau tersebut, cerita tentang bagaimana terbentuknya pulau tersebut, ada sebuah pertanyaan yang mungkin muncul di benak teman-teman juga. Pertanyaan tersebut yaitu, apakah cerita yang telah aku tadi ceritakan itu merupakan sebuah cerita yang memang benar adanya atau sebuah fakta? Nah, kalau kita teliti lagi, memang kisah itu seperti sebuah urban legend pada umumnya, tapi faktanya memang cerita Julian yang meletakkan boneka di pulau-pulau tersebut adalah benar adanya. Nah, jadi cerita ini terkonfirmasi oleh orang-orang yang berada di sekitar kanal tersebut, yang dimana dikatakan bahwa Julian ini seringkali memungut boneka yang ada di sekitaran wilayah tersebut, dan tanya itu dia juga seringkali kayak meminta atau bahkan membeli boneka dari orang-orang yang berada di sekitar kanal tersebut. Dan bahkan boneka yang dia ambil atau dia beli itu dengan kondisi yang semacam apa ya, kayak seadanya begitu saja. Jadi kalau misalkan kalian punya boneka nih yang sudah patah tangannya atau sudah tidak ada kepalanya, maka Julian itu pasti akan membeli boneka tersebut. Nah, untuk apa dia membeli boneka tersebut? Ya, nggak lain, dia ingin meletakkan boneka tersebut itu di pulau yang ada di kanal tersebut. Jadi kesimpulannya sampai sebatas ini bahwa cerita tentang adanya seseorang yang meletakkan berbagai macam boneka di sana itu merupakan cerita yang memang benar adanya. Tapi ada satu masalah, yaitu tentang seorang gadis yang tenggelam di pulau tersebut. Nah, untuk ini banyak orang yang skeptis dan bahkan banyak juga di antara mereka yang tidak percaya dengan kisah tersebut. Karena hal ini tidak seperti yang cerita sebelumnya tentang Julian yang meletakkan boneka-boneka itu, hal ini tidak terkonfirmasi atau tidak didukung dengan fakta-fakta lainnya. Jadi orang-orang yang ada di sekitar sana itu sama sekali tidak ada yang kehilangan anaknya yang meninggal di sebuah kanal yang tenggelam, itu nggak ada sama sekali. Dan selain itu nggak ada juga catatan kayak pencarian korban atau lain sebagainya oleh pihak kepolisian, itu memang benar-benar gak ada. Jadi makanya ya cerita tentang gadis yang tenggelam itu diragukan. Tapi dari sini kita bisa berasumsi mungkinkah Julian ini mengalami yang namanya halusinasi. Karena ada yang mengatakan bahwa Julian ini dia mengasingkan diri, ya tidak lain karena dia mengalami masalah kesehatan mental. Jadi mungkin yang ada di dalam kepala Julian saat dia melihat adanya seorang gadis yang tenggelam, yaitu hanya sebatas halusinasi dia belaka. Sehingga setelah itu kan katanya seringkali arwah gadis tersebut itu menampakkan dirinya kepada Julian itu sampai sering, hampir 50 tahun atau lebih. Dan itu semuanya ya tidak lain hanya sebatas halusinasi. Apakah mungkin hal itu demikian? So, aku mau tahu pendapat kalian guys. Coba kalian ketik di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Apakah kalian percaya dengan cerita tersebut atau mungkin kalian skeptis dan mengatakan bahwa ya itu hanya halusinasi aja. Dan satu lagi tambahan guys, katanya kan Don Julian ini ditemukan tewas tenggelam, tapi ada yang mengatakan atau di sumber lain dikatakan bahwa Don Julian itu meninggal karena serangan jantung. Jadi menurut kalian mana yang benar guys? So guys, itu cerita tentang pulau boneka yang ada di Meksiko, yang dimana pulau ini diciptakan atau dibuat oleh seorang yang diduga mengalami masalah kesehatan mental. Dan cerita yang berkembang di dalamnya itu tidak lebih dari sebuah cerita yang ya diada-adakan aja. Tapi menurut kalian gimana guys? Kalian percaya gak dengan cerita tersebut atau mungkin kalian menganggap bahwa cerita itu ya hanya diada-adakan dan lebih percaya kalau itu hanya sebatas halusinasi yang ada di kepala Don Julian? So, jangan lupa untuk ketik di kolom komentar bagaimana analisis kalian. Apakah kalian setuju kalau ini halusinasi atau kalian tidak setuju bahwa ini memang cerita benar-benar ya nyata kayak gitu. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalau misalkan kalian belum like videonya, kalian like dulu videonya sebelum meninggalkan video ini. Dan terima kasih buat teman-teman, ya langsung aja sampai jumpa di konten selanjutnya guys.